Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai salah satu subbab dari eksponen, yaitu adalah sifat-sifat eksponen. Nah, sebelum kita melangkah pada penjelasan mengenai sifat-sifat eksponen, alangkah lebih baiknya kita mengetahui definisi dari eksponen itu sendiri. Jadi, eksponen adalah perkalian berulang. Misalnya, kita punya A pangkat N, jadi A pangkat N sama dengan A kali A kali A, dan seterusnya sampai N kali. Nah, N kali itu disebut dengan N faktor. Jadi, A pangkat N sama dengan A kali A kali A, dan seterusnya sampai N faktor. Nah, A ini disebut sebagai bilangan pokok atau bilangan yang dipangkatkan. Dan N ini disebut sebagai pangkat atau eksponen. Contohnya yaitu adalah 2 pangkat 3 sama dengan 2 kali 2 kali 2, atau 2 dikalikan sebanyak 3 kali. Kemudian 9 pangkat 5 sama dengan 9 kali 9 kali 9 kali 9 kali 9, atau 9 dikalikan sebanyak 5 kali. Nah, bagaimana jika kita menemukan bentuk perpangkatan seperti 3 pangkat 2020 per 3 pangkat 2015. Nah, tentunya jika kita belum mengetahui sifat-sifat dari eksponen, kita akan mengalihkan 3 sebanyak 2020 kali dan mengalihkan 3 sebanyak 2015 kali, kemudian hasilnya kita bagi. Nah, inilah pentingnya sifat-sifat dari eksponen. Oke, kita masuk pada penjelasan mengenai sifat-sifat eksponen. Jadi, sifat eksponen yang pertama adalah A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Nah, misalnya 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 2, yaitu sama dengan 2 kali 2 kali 2 pangkat 3 sama dengan 2 kali 2 kali 2. Jadi 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 3 itu sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2, di mana 2-nya ini dikalikan sebanyak 5 kali, berarti sama dengan 2 pangkat 5. 5 ini dari mana? Dari 2 tambah 3. Jadi, A kali A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Oke, kita masuk pada sifat yang kedua, yaitu adalah A pangkat M per A pangkat N sama dengan A pangkat M kurang N. Nah, misalnya kita punya 2 pangkat 5 per 2 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 5 kan 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 per 2 pangkat 3 sama dengan 2 kali 2 kali 2. Nah, karena pembilang dan penyebutnya sama, maka kita bisa menggunakan pencoretan. Nah, 2 dibagi 2 kan 1, hingga 2 dicoret dengan 2, 2 dicoret dengan 2, 2 dicoret dengan 2. Bersisa 2 kali 2, berarti sama dengan 2 pangkat 2. Nah, 2 ini dari mana? Yaitu adalah dari 5 dikurang 3, sehingga A pangkat M per A pangkat N sama dengan A pangkat M kurang N. Kemudian sifat yang ketiga yaitu adalah A pangkat M dipangkatkan dengan N sama dengan A pangkat M kali N sama dengan. Nah, misalnya kita punya 2 pangkat 2 dipangkatkan dengan 3 sama dengan 2 pangkat 2 itu sama dengan 2 kali 2. 2 kali 2 itu sama dengan 4. Kemudian 4 dipangkat 3 berarti 4 kali 4 kali 4. 4-nya dikalikan sebanyak 3 kali. 4 kali 4 kali 4. Kemudian kita jabarkan lagi 4 jadi 2 kali 2 kali 4, yaitu 2 kali 2 kali 2 kali 2 sama dengan, kita hitung 2 sebanyak
berapa kali, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yaitu berarti 2 pangkat 6. Nah, 6 ini dari mana? Itu dari 2 kali 3. Nah, 2 pangkat 2 dipangkatkan dengan 3 sama saja dengan 2 pangkat 3 dipangkatkan dengan 2. Karena perkalian itu bersifat komutatif. Jadi, 2 kali 3 sama dengan 3 kali 2. Kita jabarkan, 2 pangkat 3 itu sama dengan 2 pangkat 3 itu 2 kali 2 kali 2 berarti 8 sebanyak 2 kali. 8 dikali 8 sama dengan, nah kita uraikan lagi 8 ini menjadi 2 kali 2 kali 2, berarti 2 kali 2 kali 2 dikalikan dengan 2 kali 2 kali 2. Nah kita hitung 2 ini ada berapa kali, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 2 pangkat 6. 6 ini dari mana? Yaitu dari 3 kali 2. Sehingga A pangkat M dipangkatkan dengan N sama dengan A pangkat M kali N sama dengan A pangkat N kali M. Sifat yang keempat yaitu adalah A kali B pangkat N sama dengan A pangkat N kali B pangkat N. Misalnya kita punya 6 pangkat 3 sama dengan 6 kali 6 kali 6. Nah, 6 ini bisa diuraikan jadi 2 kali 3. Berarti 6 kali 6 kali 6 sama dengan 2 kali 3 kali 2 kali 3 kali 2 kali 3. Nah, karena penjumlahan bersifat komutatif, maka kita bisa uraikan jadi 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 3 kali 3. Nah, 2 kali 2 kali 2 sama dengan 2 pangkat 3 kali 3 kali 3 kali 3 sama dengan 3 pangkat 3. Nah, 6 bisa diuraikan menjadi 2 kali 3. Sehingga 6 pangkat 3 sama dengan 2 kali 3 dipangkatkan 3. Berarti dalam hal ini adalah 2 kali 3 dipangkatkan 3 sama dengan 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 3. Berarti A kali B dipangkatkan dengan N sama dengan A pangkat N kali B pangkat N. Demikian pula ini berlaku untuk sifat yang kelima, yaitu A per B pangkat N sama dengan A pangkat N per B pangkat N. Nah, pangkat bisa masuk ke dalam perkalian dan juga pembagian, atau dengan kata lain, ini hanya berlaku untuk perkalian dan pembagian saja. Ini sama saja dengan sifat distributif, yaitu A tambah B kali N sama dengan A kali N tambah B kali N. Untuk pengurangan, A kurang B kali N sama dengan AN kurang BN. Namun, untuk perpangkatan ini tidak berlaku pada penjumlahan dan pengurangan. Nah, dengan demikian jika kita menuliskan A tambah B dipangkatkan dengan N sama dengan A pangkat N tambah B pangkat N, maka itu salah. Karena A tambah B dipangkatkan dengan N tidak sama dengan A pangkat N tambah B dipangkatkan dengan N. Berarti untuk contoh dari bentuk sifat yang kelima ini yaitu adalah misalkan 2 per 3 pangkat 5 sama dengan 2 pangkat 5 per 3 pangkat 5. Oke, kita masuk pada sifat yang keenam, yaitu adalah A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N. Contohnya yaitu adalah A pangkat negatif 2 sama dengan 1 per A pangkat 2. Oke, A pangkat negatif 2 itu kan sama saja dengan A pangkat 3 dikurang 5. Nah, A pangkat 3 kurang 5 kita bisa uraikan menjadi A pangkat 3 per A pangkat 5. Nah, A pangkat 3 sama dengan A kali A kali A, dan A pangkat 5 sama dengan A kali A kali A kali A kali A, atau A dikalikan sebanyak 5 kali. Kemudian kita coret sehingga menjadi 1 per A kali A. Nah, A kali A itu kan sama dengan A pangkat 2. Berarti A pangkat negatif 2 sama dengan 1 per A pangkat 2, atau A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N. Selanjutnya, kita masuk pada sifat yang ketujuh, yaitu adalah A pangkat 1 per N sama dengan akar N dari A pangkat 1 atau akar N dari A. Nah, untuk menunjukkan atau membuktikan sifat ini, kita bisa
memangkatkan kedua ruas dengan n, yaitu a pangkat 1 per n pangkat n sama dengan akar n dari a dipangkatkan dengan n. Nah, a pangkat 1 per n kali n sama dengan a pangkat 1 per n kali n sama dengan akar n dari a dipangkatkan dengan n. Kemudian a pangkat 1 per n kali n sama dengan a pangkat n per n sama dengan akar n dari a dipangkatkan n. N per n itu sama dengan 1, berarti a pangkat n per n itu sama dengan a pangkat 1 atau sama dengan a. Sama dengan akar n dari a dipangkatkan dengan n, maka kembali ke bilangan pokoknya, berarti menjadi a. Berarti terbukti bahwa a pangkat 1 per n sama dengan akar n dari a. Oke, kita masuk pada sifat yang ke-8, yaitu adalah a pangkat m per n sama dengan akar n dari a pangkat m. Nah, sifat ini bisa kita buktikan dengan a pangkat m per n ini bisa kita jabarkan menjadi a pangkat m dikali 1 per n sama dengan a pangkat m dipangkatkan 1 per n. Berarti hasilnya sama dengan akar n dari yang di dalam kurung ini, dari a pangkat m. Sehingga terbukti bahwa a pangkat m per n sama dengan akar n dari a pangkat m. Contohnya adalah a pangkat 2 per 3 sama dengan akar 3 dari a pangkat 2. Oke, kita masuk pada sifat yang ke-9, yaitu adalah a pangkat 0 sama dengan 1 dengan a tidak sama dengan 0. Nah, jadi bilangan berapapun yang dipangkatkan dengan 0 hasilnya adalah 1. Mau 2 pangkat 0 itu sama dengan 1, 10 pangkat 0 itu sama dengan 1, 50 pangkat 0 itu sama dengan 1, dan seterusnya. Bilangan apapun yang dipangkatkan dengan 0 hasilnya sama dengan 1, dimana bilangan tersebut itu bukan 0, karena kalau 0 dipangkatkan 0 itu hasilnya adalah tak tentu. Oke, untuk pembuktian dari sifat yang ke-9 ini, yaitu adalah a pangkat 0 sama dengan a pangkat 0 ini sama saja dengan a pangkat n dikurang n. Nah, dari sifat yang kedua tadi, kita tahu bahwa a pangkat n kurang n itu sama dengan karena pembilang dan penyebutnya sama, berarti hasilnya sama dengan 1. A pangkat n per a pangkat n itu hasilnya sama dengan 1. Jadi terbukti bahwa a pangkat 0 itu sama dengan 1. Atau bilangan berapapun yang dipangkatkan dengan 0 hasilnya sama dengan 1. Baik, itu saja penjelasan dari saya mengenai sifat-sifat eksponen. Saya akhiri dengan ucapan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.